Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feren Cendia Adiza Putri. Saya dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang cara budidaya ikan konsumsi, yaitu ikan gurami. Selamat menyaksikan. Ikan gurami adalah sejenis ikan air tawar yang populer dan disukai sebagai ikan konsumsi di Asia Tenggara dan Asia Selatan. Jenis-jenis ikan gurame: 1. Gurame soang, 2. Gurame Jepang, 3. Gurame Paris, 4. Gurame Bastar, 5. Gurame Kapas, 6. Gurame Blue Sapphire, 7. Gurame Batu, dan 8. Gurame Portugis. Syarat lokasi budidaya ikan gurami. Yang pertama, suhu air berkisar antara 24 sampai 20 derajat Celcius. Yang kedua, kualitas air harus bersih, tidak boleh terlalu keruh dan tidak tercemar oleh zat beracun maupun limbah pabrik. Yang ketiga, pH air berkisar antara 7 sampai 8. Yang keempat, kandungan oksigen larut minimal 2 mg per liter. Dan yang terakhir, ketinggian lokasi berkisar antara 50 sampai 400 meter dari permukaan laut. Tahapan budidaya ikan gurami. 1. Seleksi indukan. Indukan gurami yang siap dipijahkan adalah yang berumur 3-7 tahun. Dengan ciri-ciri: 1. Perut membesar ke arah belakang, 2. Anus tampak putih kemerahan, dan 3. Perut terasa lebih lembek jika diraba. 2. Persiapan kolam pemijahan. 1. Pengeringan dan pembersihan dasar kolam, 2. Pengisian air kolam, dan 3. Pemasangan sarang dan menyediakan bahan pembuat sarang. 3. Proses pemijahan ikan gurami. 1. Masukkan induk gurami yang sudah lolos seleksi ke dalam kolam pemijahan. 2. Jumlah ikan gurami jantan dan betina berbanding 1:3. 3. Secara alami, induk jantan akan membuat sarang menggunakan material yang sudah disiapkan. Pembuatan sarang berlangsung selama 15 hari. 4. Setelah sarang siap, maka indukan jantan akan mengajak indukan betina untuk melakukan pemijahan di sarang yang telah dibuat. 5. Setelah pemijahan selesai dilakukan, induk betina menutup lubang sarang dengan ijuk atau rumput kering. 6. Induk betina bertugas menjaga anaknya dengan mengipas-ipaskan siripnya ke arah sarang, dengan tujuan dapat meningkatkan kadar oksigen yang larut di dalam air dan untuk membantu menetaskan telur ikan gurami. 7. Indukan jantan kembali membuat sarang untuk selanjutnya melakukan pemijahan dengan betina lainnya. 4. Penanganan telur gurami. Cara untuk mengetahui telur ikan yang siap untuk ditetaskan adalah dengan ciri bau amis dan adanya minyak tepat di atas sarang pemijahan. 5. Pemeliharaan dan penetasan. Telur akan menetas pada hari kedua sampai ketiga setelah pemijahan. Setelah benih berumur 11 hari, pindahkan ke dalam bak pendederan pertama. 6. Persiapan bak pendederan. Buatlah bak pendederan berukuran 2,5 x 4,5 meter. Bak ini memiliki daya tampung hingga 2000 ekor benih. 7. Pendederan ikan gurami. Setelah ikan berada di kolam pendederan selama 14 hari, kemudian pindahkan ikan ke dalam kolam utama. 8. Persiapan kolam ikan gurami. 1. Bersihkan dan keringkan kolam. 2. Lakukan persiapan dasar kolam. 3. Perbaiki saluran keluar masuk air kolam dengan memasang filter atau saringan di pintu saluran masuk air. 4. Lakukan pengapuran kolam menggunakan kapur dolamit. 5. Lakukan pemupukan dasar kolam menggunakan pupuk kandang. Dan terakhir, tambahkan bioorganik stimulan yang berbahan dasar bakteri penunjang. 9. Pemindahan benih ikan gurami dari bak pendederan ke kolam. Lakukan pemindahan benih gurami dari
bak mendarat ke kolam utama pada pagi hari antara jam 7 sampai jam 9. Alat yang dibutuhkan adalah scoop net dan wadah yang berisi air. 10. Pembesaran ikan gurami. Pada kolam tanah, luasan yang optimum adalah 200 meter persegi dengan kedalaman sekitar 1 meter. Ukuran kolam ini cukup optimum digunakan hingga masa panen tiba. Pakan ikan gurami. Pemberian pakan ikan gurami kecil. Ikan gurami yang kecil dapat diberikan pelet halus dengan takaran 10% dari total bobot keseluruhan. Pemberian pakan ikan gurami besar. Ikan gurami yang sudah berumur beberapa bulan dapat diberikan daun talas, daun pepaya, daun singkong, dan lain-lain. Selain itu, dapat diberikan pakan selingan seperti dedak, ampas tahu, dan bungkil kedelai. Pemberian pelet ikan juga disarankan karena pelet ikan memiliki kandungan gizi dan nutrisi yang baik untuk ikan. Tahap perawatan kolam tanah untuk ikan gurami. Yang pertama, memeriksa volume air pada kolam. Yang kedua, memperhatikan warna kolam. Apabila warna kolam keruh, maka air harus diganti. Yang ketiga, memeriksa suhu air secara berkala. Yang keempat, memeriksa pH air pada kolam. Masa panen ikan gurami. Masa panen pada ikan gurami biasanya adalah 8 bulan dengan ukuran ikan adalah sebesar telapak tangan. Hal yang paling penting untuk diperhatikan dalam panen ikan gurami adalah cara pemanenannya. Dengan menggunakan jaring halus yang sangat disarankan agar tidak merusak sirip ikan. Dan apabila sirip rusak, maka dapat menurunkan kualitas ikan tersebut. Selain menggunakan jaring, adalah dengan menggunakan tangan. Caranya adalah dengan menelusuri kolam, kemudian mengangkatnya dengan perlahan dan hati-hati. Kemudian, masukkan ke dalam wadah agar bisa dijual secara langsung. Sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.